Oke, selamat siang, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, mulai dari laga kemarin ya, laga kemarin masuk ada 2 build masuk dan 1 build terlibat LH di laga Villarreal. Oke, cukup lumayan baik untuk laga-laga kemarin. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini kembali bagus. Dan mengenai analisa YouTube ya, ini tidak masuk ya, dan spesialnya masuk, kemudian Udinese LH di handicap tidak masuk di over, kemudian Atalanta LH, Real Madrid tidak masuk, kemudian Villarreal LH, kemudian untuk WH ini ya, WH undernya masuk. Nah, itu dia mengenai dari YouTube. Kemudian untuk di grup ya, masuk 2 build saja dan 1 build tidak masuk di AC Milan. Dan mengenai dari laga malam hari ini hanya 5 laga saja yang saya bahas. Nanti sudah pasti akan ada perubahan handicap dan perubahan over under di setiap laga. Ini semua akan saya infokan di grup, dan untuk teman-teman ingin bergabung di grup silahkan chat WA ya, ada link ada di kolom komentar. Di laga pertama saya akan membahas pertandingan dari Serie A Italia, Verona yang akan menjamu tim tamu AS Roma. Kemudian di laga yang kedua Monza menghadapi Bologna. Kemudian di laga yang ketiga pergi ke La Liga Spanyol, tuan rumah Elche menghadapi Getafe. Kemudian dari Sweden Old Seven Gun, Norrköping akan menjamu tim tamu dari Djurgården. Kemudian dari La Liga 2 Spanyol, Levante yang akan menjamu tim tamu Sporting Gijon. Nah, langsung saja di laga yang pertama. Untuk laga ini saya membahas pertandingan Verona. Oke, Verona menghadapi AS Roma. Verona AS Roma. Oke, ini berlangsung dini hari. Line up pemain untuk Verona sudah dipastikan 1 pemain tidak bisa bermain, sedangkan untuk tim tamu AS Roma ada 4 pemain. Oke, terlihat dari peringkat sementara untuk kedua tim, di mana tuan rumah Verona berada peringkat 19 zona merah dengan meraih 5 poin dari 11 laga, sedangkan tim tamu AS Roma berada peringkat 6 sementara dengan meraih 22 poin dari 11 laga. Dan mulai dari forma 5 laga terakhir Verona 4 kekalahan beruntun dan 1 kemenangan, sedangkan untuk rumah tim tamu AS Roma dari 5 laga terakhir 1 kekalahan, 1 seri dan 3 kemenangan. Jadi untuk laga ini terlihat dari head to head pertemuan kedua tim, laga ini sangat sering berakhir dengan skor over goal yang melebihi dari 2 gol. Jadi untuk laga ini rekomen sebenarnya berada di handicap bukan di over under. Menurut versi saya sendiri di laga ini Roma per 4 handicap, masih baik berada di Roma per 4 handicap. Analisis skor over 2 gol ataupun over 2/4. Oke, silahkan teman-teman sesuaikan. Dan mengenai dari laga yang kedua saya membahas pertandingan dari masih di La Liga di Serie A ya, Monza menghadapi Bologna. Monza menghadapi Bologna. Terlihat dari pasang handicap untuk laga ini, di mana tim yang diunggulkan Monza memberikan power handicap paling tinggi 3/4 kepada tim tamu Bologna. Line up pemain untuk kedua tim sama-sama memiliki 1 pemain tidak bisa bermain. Namun dari peringkat sementara dari lanjutan Serie A Italia, di mana tuan rumah Monza berada di peringkat 15 dengan meraih 10 poin, sedangkan Bologna berada di peringkat 14 dengan meraih 10 poin yang sama, tetapi perbedaan dalam forma mencetak gol. Forma 5 laga terakhir untuk Monza cukup lumayan baik, 2 kekalahan dan 3 kemenangan, sedangkan untuk rumah tim tamu Bologna dari 5 laga terakhir 2 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 hasil seri. Dua tim belum sempat bertemu, ini pertemuan pertama ya Monza menghadapi Bologna, dan untuk laga ini rekomen ke over under ya untuk laga Monza menghadapi Bologna. Menurut versi saya sendiri di laga ini masih baik berada di under 23/4 gol. Oke, under rekomen under gol dari handicap Bologna. Bologna tahan 3/4 handicap. Oke, itu dia. Dan mulai dari laga yang ketiga saya membahas pertandingan dari La Liga Spanyol, Elche menghadapi Getafe. Dan pemain untuk kedua tim, di mana Elche total ada 5 pemain tidak bisa bermain, sedangkan Getafe 3 pemain. Dan mengenai dari peringkat sementara untuk kedua tim, di mana tuan rumah Elche saat ini berada di peringkat 20 zona merah juru kunci dengan meraih 4 poin dari 11 laga. Sedangkan untuk tim tamu Getafe berada di peringkat 18 dengan meraih 10 poin. Jika di laga malam hari ini Getafe mampu meraih kemenangan, mereka akan keluar dari zona merah. Mungkin versi saya sendiri sedikit sulit mengingat Elche sangat membutuhkan poin di laga ini, sedangkan mereka bermain kandang. Terlihat dari head to head laga ini, oke, nampak lebih sering dimenangkan oleh Elche. Bisa jadi laga ini kemenangan tuan rumah ya. Jadi untuk laga Elche menghadapi Getafe, rekomen berada di Elche. Elche tahan per 4 handicap.
Analisa skor under 2/4 gol. Oke, itu dia analisa skor under 2/4 gol. Laga-laga rekomen sudah saya isikan bintang. Kemudian di laga berikutnya saya pergi ke pertandingan Sweden Allsvenskan, di mana untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Norrköping menghadapi Djurgården. Terlihat dari pasang tiket untuk laga ini, tim yang diunggulkan adalah tim tamu Djurgården memberikan poin handicap paling tinggi 3/4, sedangkan Norrköping mutlak mendapatkan poin. Line up pemain untuk kedua tim, di mana Norrköping 3 pemain tidak bisa bermain, sedangkan Djurgården ada 2 pemain saja. Dan mulai dari peringkat sementara dilanjutkan Sweden Allsvenskan, di mana tuan rumah Norrköping saat ini masih berjuang di peringkat 12 dengan meraih 33 poin dari 28 laga. Sedangkan Djurgården saat ini masih menghuni peringkat 2 sementara dengan meraih 54 poin, hanya selisih 1 poin dengan peringkat 3 yaitu Hammarby. Laga ini berpotensi terjadi over goal mengingat Norrköping ya performa mereka tidak begitu baik, jadi kemungkinan besar Djurgården akan bisa mencetak gol ke gawang Norrköping, dan ini alasan saya over goal. Kemudian rekomen ke over goal dari handicap Norrköping ya. Norrköping tahan 3/4 handicap. Kemudian masuk ke laga yang terakhir, saya membahas pertandingan dari La Liga 2 Spanyol. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Levante yang akan menjamu tim tamu Sporting Gijon. Pasar handicap untuk laga ini, tim yang diunggulkan tuan rumah Levante. Oke, saat ini Levante memberikan poin handicap paling tinggi 3/4 saja. Dan mana dari peringkat sementara untuk kedua tim, di mana tuan rumah Levante menghuni peringkat 9 dengan meraih 19 poin dari 12 laga, memiliki poin yang sama dengan tim tamu Sporting Gijon, tetapi forma dalam mencetak gol ataupun forma kebobolan sedikit berbeda. Nah, untuk laga ini menurut versi saya sendiri masih bagus, nampak berpotensi berada di Levante. Laga ini bisa imbang ataupun dimenangkan oleh Levante. Levante ya, saya lebih ke Levante dengan per 4 handicap. Nah, itu dia. Dan saya akan perjelas lagi dari 5 laga yang sudah saya bahas. Nanti jika ada perubahan handicap dan over runner dan bill akan saya susul di grup. Untuk kalian yang masih belum bergabung grup, silahkan klik link di kolom komentar. Oke, ini dia. Mulai dari Serie A Italia, untuk laga ini Verona menghadapi AS Roma, rekomen berada di Roma per 4 handicap. Analisa skor bisa jadi laga ini berakhir di over goal melebihi dari 2 gol. Kemudian untuk laga Monza menghadapi Bologna, laga ini rekomen lebih ke over under ya, dengan menganalisa laga ini kurang dari 23/4 gol dari handicap. Bologna tahan 3/4 handicap. Kemudian dari La Liga Spanyol, untuk laga ini saya megang tuan rumah Elche menahan 4 handicap, analisa skor kurang dari 2/4 gol. Kemudian dari Sweden Allsvenskan, laga Norrköping menghadapi Djurgården rekomen berada di over goal. Kemudian untuk Norrköping tahan 3/4 handicap. Dan di laga yang terakhir dari La Liga 2 Spanyol, rekomen berada di Levante per 4 handicap. Nah, itu saja mengenai dari laga malam hari ini. Jika nanti ada perubahan handicap dan over under akan saya infokan di grup. Terima kasih, selamat siang, salam olahraga.